warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darul Arkom Osugi dengan NIM 2023 39032. Di sini saya akan membahas mengenai alat tes psikologi yaitu SPM atau kepanjangannya itu Standard Progressive Matrix. Oke, selanjutnya yang kita bahas yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Nah, nama alat tes Reference Standard Progressive Matrix atau SPM. Pengertian umum SPM adalah alat tes nonverbal untuk mengukur tingkat kecerdasan umum atau kata lainnya faktor atau kemampuan berpikir abstrak. Nah, tujuan penggunaannya, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran, pemecahan masalah, dan berpikir logis tanpa dipengaruhi oleh budaya atau bahasa yang lain. Jadi yang selanjutnya adalah B, sejarah singkat. Nah, penciptanya yaitu Dare Jones C. Raven, seorang psikologi dari Inggris. Nah, tahun diperkenalkannya yaitu pada 1938. Nah, latar belakang dari Dr. Raven ingin membuat alat ukur kecerdasan yang bebas dari pengaruh latar belakang pendidikan dan budaya untuk kebutuhan militer dan pendidikan pada tahun tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah C, struktur dan format tes. Bagian-bagian tes SPM terdiri dari 5 set, A sampai E. Masing-masing set terdiri dari 12 soal. Bentuk soal, setiap soal berupa pola gambar atau matriks dengan satu bagian kosong. Peserta diminta memilih satu gambar dan beberapa pilihan yang paling tepat untuk melengkapi pola tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas poin D yaitu instruksi pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes disarankan dilakukan secara individu atau kelompok kecil. Peserta diberikan waktu total sekitar 45 sampai 60 menit. Yang kedua, ketentuannya. Nah, tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung. Peserta harus fokus pada ketelitian dan kecepatan dalam menjawab dan suasana harus tenang, bebas dan distraksi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas keunggulan dan kelemahan tes. Yang pertama, keunggulannya. Yang ke satu, bebas bahasa dan budaya, cocok untuk lintas negara. Yang kedua, mengukur kemampuan berpikir, murni atau nonverbal rehearsing. Yang ketiga, praktis dan mudah diadministrasikan. Nah, yang kedua yaitu kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat menggambarkan kemampuan verbal, sosial, atau emosional. Yang kedua, hanya mengukur sebagai aspek dari kecerdasan manusia tersebut. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir yaitu F, refleksi pribadi. Menurut saya, SPM masih sangat relevan digunakan saat ini, terutama dalam asesmen kecerdasan nonverbal di kalangan pelajar. Individu dari latar belakang budaya berbeda dan kebutuhan rekrumen tertentu. Namun, untuk evaluasi psikologis yang lebih menyeluruh, tes ini perlu dikombinasikan dengan alat tes yang lain. Oke, mungkin itu saja paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.